Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari nubuat Amos. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari nubuat Amos. Sekali peristiwa, Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat menahan segala perkataannya, sebab beginilah kata Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan bukan termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan bersabda kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarkanlah sabda Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak semua orang menyukai kebenaran, sebab kebenaran seringkali menuntut perubahan. Lebih mudah mendengarkan kata-kata yang membuat kita nyaman daripada teguran yang mengajak kita bertobat. Namun kebenaran tetaplah kebenaran, meskipun tidak selalu bisa diterima. Dalam bacaan hari ini, Nabi Amos mengalami penolakan karena menyampaikan sabda Tuhan. Amazia, imam di Betel, memintanya pergi dan berhenti bernubuat. Baginya, pesan Amos dianggap mengganggu ketenangan dan tidak pantas disampaikan di tempat itu. Namun jawaban Amos sangat mengagumkan. Ia berkata, "Aku bukan nabi dan bukan keturunan para nabi." Amos bukan berasal dari keluarga nabi. Ia bukan tokoh besar. Ia bukan orang yang memiliki kedudukan istimewa. Ia hanyalah seorang gembala dan pemungut buah ara hutan. Lalu ia melanjutkan, "Tuhan mengambil aku dan berfirman, pergilah, bernubuatlah kepada umatku Israel." Disinilah kita melihat bahwa yang membuat Amos berani bukanlah jabatannya, melainkan panggilannya. Ia tidak berbicara atas namanya sendiri. Ia berbicara karena Tuhan mengutusnya. Seringkali kita merasa tidak layak dipakai Tuhan. Kita berkata, "Aku bukan orang yang pandai berbicara. Aku bukan pemimpin. Aku bukan aktivis gereja. Aku belum cukup baik." Padahal Tuhan tidak selalu memilih orang yang paling hebat. Ia memilih orang yang mau taat kepada panggilannya. Tentu, mengikuti panggilan Tuhan tidak selalu mudah. Ada kalanya kita disalahpahami karena memilih jujur.
Ada kalanya kita ditolak karena mempertahankan apa yang benar. Ada kalanya kita harus berdiri sendiri ketika memilih melakukan kehendak Tuhan. Namun Amos mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan lebih penting daripada mencari penerimaan dari manusia. Sebagai murid Kristus, kita pun dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran. Mungkin bukan dengan berkhotbah di depan banyak orang, tetapi melalui cara hidup kita sehari-hari. Ketika kita memilih jujur di tengah budaya yang terbiasa dengan kebohongan, ketika kita memilih mengampuni di tengah keinginan untuk membalas, ketika kita tetap melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat, disitulah kita sedang mewartakan sabda Tuhan. Hari ini, sabda Tuhan mengajak kita untuk tidak lagi berkata, "Aku bukan siapa-siapa." Sebab, jika Tuhan memanggil, Ia juga akan memperlengkapi. Yang Tuhan cari bukanlah orang yang paling sempurna, tetapi hati yang bersedia berkata, "Ya Tuhan, utuslah aku." Marilah kita berdoa. Tuhan, seringkali kami merasa tidak layak dan tidak mampu untuk menjadi saksi-Mu. Kami melihat keterbatasan kami lebih besar daripada panggilan yang Engkau berikan. Hari ini, ajarilah kami untuk percaya bahwa Engkau dapat memakai siapapun yang bersedia taat kepadamu. Berilah kami keberanian untuk tetap melakukan yang benar, meskipun tidak selalu dimengerti atau diterima oleh orang lain. Semoga hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.